Untuk aksinya juga, aksi itu internal perlombaan untuk siswa-siswa semansa. Jadi kita di sini tidak hanya melaksanakan untuk eksternal, tapi kita melaksanakan untuk internal juga. Biar siswa-siswa kita juga ada kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Pelajar Lampung Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari SMA Negeri 1 Pringsewu. Namanya Muhammad Naufal Al-Zaki. Di sini nih di Media Pelajar Lampung Podcast, tempatnya pelajar Lampung untuk berkreasi dan berprestasi. Jadi stay tune, kemudian subscribe, jangan lupa untuk share dan komen. Untuk lebih jelasnya siapa itu Zaki, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Naufal Al-Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini saya selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pringsewu periode 2021-2022, dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pringsewu pastinya. Untuk identitas, tempat tanggal lahir Pringsewu 22 Februari 2005. Usia saya 16 tahun dan saya berada di jurusan IPA kelas 11, tepatnya di 11 IPA 1. Oke, luar biasa ya. 16 tahun. Jadi jurusannya IPA. Ini kenapa memilih jurusan IPA nih? Ada alasan apa ini? Oke, kalau untuk alasan, sebenarnya IPA ataupun IPS memiliki keunggulan masing-masing, tergantung siswanya ya Pak ya. Iya. Namun sini menurut saya kenapa saya ngambil IPA, karena menurut saya di sini untuk prospek kedepannya dan jenjang karir berikutnya itu jurusan IPA memberikan potensi yang lebih daripada jurusan IPS. Oke. Tentunya kalau kita memilih jurusan, kita udah punya planning ke depan Iya, gitu betul. ya, tentang mungkin Ada karir prospek ke depan. Jadi diharapkan teman-teman juga harus apa ya? Jangan asal pilih lah gitu. Oke, next nih pertanyaan berikutnya terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah. Kebetulan Zaki ikut organisasi atau mungkin ikut organisasi atau kegiatan lain juga nih. Kalau untuk kegiatan di sekolah pastinya saya ikut organisasi OSIS ya Pak ya. Dan di sini juga saya sebagai duta sekolah, duta 1 SMA Negeri 1 Pringsewu. Dan untuk kegiatan lainnya saya mengikuti ekstrakurikuler karate dan futsal. Oke ya, cukup banyak kegiatan yang diikuti oleh Zaki ini. Mudah-mudahan bisa berimbang, bisa balance. Amin, amin, Oke. amin, amin. Schoolnya jalan, OSISnya jalan, nilai di mata pelajaran juga bagus. Amin, ya rabbal alamin. Karena kan banyak orang tuh kalau misalnya fokus, misalnya salah satu udah suka gitu kan. Iya, Nah, ini satunya melupakan, ketinggalan. melupakan yang lain, ketinggalan gitu kan. Padahal itu sebenarnya sama-sama penting. Mungkin nggak sekarang ya, Iya. ke depannya kita masih butuh gitu kan. Ini. Menurut kamu nih, kamu kan banyak ikut organisasi. Apa sih pentingnya organisasi buat siswa, terutama pelajar SMA nih? Oke, menurut saya organisasi itu sangat penting, sangat-sangat penting Pak. Karena organisasi itu tidak bisa kita dapatkan di proses pembelajaran kita sehari-hari. Organisasi kan nggak ada tuh Pak di mata pelajaran kita tuh nggak ada. Nah, sedangkan di luar kita belajar itu sangat butuh gimana sih cara kita kerja, dan cara kita kerja itu termasuk ke dalam organisasi gitu Pak. Memang kadang ya di realita kehidupan sehari-hari ya nggak melulu nilai kan. Iya betul Pak. Tapi di situ ada soft skill juga, Iya. itu cara berkomunikasi, mental. Iya betul. Itu semua bisa dilatih di Organisasi, organisasi, betul. gitu kan. Jadi buat teman-teman, ayo ikut organisasi ya kan, karena banyak sekali ya, baik itu di sekolah maupun di Di luar sekolah. Oke, untuk kegiatan di SMA 1 Pringsewu nih ya, mungkin ada kegiatan besar atau kegiatan yang nggak biasa nih dibanding SMA lain. Kira-kira di SMA 1 Pringsewu ada nggak kegiatan yang besar yang ke depan akan dilaksanain? Oke, kalau untuk kegiatan-kegiatan besar yang akan kita laksanain dulu nih ya Pak ya. Ya. Yang akan kita laksanain tuh rencana kita akan melaksanakan EOS dan Aksi 5, Event of Mansa. Jadi itu ada beberapa perlombaan, diantaranya Olimpiade, English Club, ICC, Scrabble dan lain-lain, solo song, mohon maaf, seperti ya sing a song. Oh, sing song. Nah, sing a song, dan ada juga perlombaan untuk tingkat SMP. Jadi kita bertujuan untuk mencari bibit-bibit unggul, Pak. Oh, betul sekali ya. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi ya, Iya, betul. tapi kalau sekarang mungkin kita menyesuaikan saja ya. Kalau untuk sekarang
kita tetap melaksanakan namun dengan teknis yang berbeda pastinya, Pak. Gitu. Iya. Sistem daring atau seperti apa kemungkinan? Kalau untuk teknis pelaksanaannya kita laksanakan secara hybrid. Jadi dibagi dua sistem. Untuk perlombaan pertama itu kita mengirimkan berupa video, dan untuk tahap selanjutnya apabila sudah melangkah ke semifinal ataupun final baru kita undang ke sekolah. Oke. Jadi kita tetap offline. Jadi nggak online, juga kita melaksanakan secara offline juga. Jadi Iya, biar betul. kompetisinya lebih menarik Iya, ya. betul, Pak. Karena kalau sistem daring kayaknya kurang seru juga, Bosen. kita bosen gitu kan. Terus namanya sekolah nih biasanya itu kan banyak kegiatan. Kalau setahu saya ekstrakurikuler gitu Iya. kan. Kalau di SMA 1 Prinsewu ini ada berapa ekstrakurikuler yang ada? Kalau di SMA Negeri 1 Pringsewu sendiri ada 28 ekstrakurikuler, Pak. Oh, luar biasa. Sangat Banyak banyak. lagi di Media Pelajar Lampung Podcast, masih bersama Zaki, bintang tamu kita. Namanya sekolah ya, biasanya kan banyak kegiatan tuh, termasuk di situ ada ekstrakurikuler. Iya, betul, Pak. Di SMA 1 Pringsewu itu ada berapa eskul sih? Oke, kalau untuk di SMA Negeri 1 Pringsewu sendiri ada 28 eskul, dan dari 28 eskul tersebut dinaungi oleh 10 sekbid yang menjabat sebagai anggota OSIS. Oke. Untuk lebih jelasnya nih, mungkin yang lihat itu kan dari SMP juga, dari pelajar SMP, biar bisa lebih tahu ekstrakurikuler apa saja sih yang ada di SMA 1 Pringsewu, bisa dijelaskan secara sekilas. Oh, ya, secara sekilas dulu mungkin ya, Pak ya. Ya. Untuk ekstrakurikuler mulai dari olahraga itu ada bela diri dulu, karate, silat, taekwondo, dan untuk olahraga lainnya ada renang, bulu tangkis, futsal, basket, volley. Dan untuk bidang seninya ada musik, ada musik tradisional dan band, ada juga dance, itu ada tari tradisional dan dance-nya. Oke, kebetulan Pak Samsul juga pembina ekstrakurikuler PC. Jadi, Ya. seni untuk sinema maupun fotografinya, maupun yang suka desain, ini bisa juga. Ternyata cukup lengkap juga ya untuk SMA 1 Pringsewu. Lengkap, Pak, kalau disebutkan semua sangat banyak, Pak. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Prestasi apa nih yang udah diraih sama SMA 1 Pringsewu? Mungkin yang besar-besar ya, kalau misalnya seluruhnya terlalu banyak. Iya. Yang besar-besar aja deh. Kalau untuk prestasi terakhir ini ada Kak Farhan dan Kak Judit itu sebagai putra putri karya Lampung, dan ada Kak Elva itu sebagai peraih medali emas di perlombaan fiksi ya dalam bidang karya dan usaha ya, Pak ya, kalau Iya. tidak salah ya, Pak ya. Oke, jadi Tuh. fiksi itu kayak semacam olimpiade untuk kewirausahaan lah. Jadi dari SMA juga udah diajarkan untuk berwirausaha. Jadi untuk yang suka bisnis gitu kan, jangan malu jualan, karena memang Indonesia sangat butuh pebisnis muda gitu kan. Jadi mungkin orientasinya agak sedikit dirubah ya, Ya, nggak melulu ke pegawai. Ternyata bisnis juga bisa loh gitu kan. dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya di bidang olahraga, bidang seni, banyak banget, Pak. Mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, kota sampai nasional. Oke, keren banget lah pokoknya ya. SPJ, Sekolah Para Juara, Pak. Ya, SMA Negeri 1 Pringsewu punya slogan namanya Sekolah Para Juara. Next ini masalah pembelajaran. Oke. Kita ke akademiknya nih. Kalau di era pandemi seperti ini tentunya berbeda ya dengan kondisi Ya, normal. sangat-sangat berbeda, Pak. Kira-kira nih pendapatnya Zaki ini sama pembelajaran daring. Apa nih pendapatnya nih? Oke, kalau pendapatku sendiri dari daring ini ada plus, ada minusnya ya, Pak ya. Untuk plus minus sih sebenarnya tergantung siswanya, Pak. Kembali lagi ke personalnya. Namun di sini menurut aku plusnya itu kita ya sedikit sih, Pak, sebenarnya plusnya ya. Siswa itu lebih nyantai pasti. Ini Pasti siswa, saya perasaan mewakili langsung aku dari- mewakili siswa ini di Ya. sini juga ya, Pak ya. Mewakili siswa juga pasti ngomong lebih nyantai nih di rumah. Cuman di sini minusnya pasti proses pembelajarannya sangat terganggu, Pak. Ya, namanya guru menyampaikan materinya pun terbatas. Jadi siswa pun menerima materi pun sangat terbatas, Pak. ya, mungkin dari fasilitas juga sangat Ya, berpengaruh. sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh sih, Pak. Banyak hal-hal lain yang mempengaruhi proses pembelajaran daring. Oke, kita lebih spesifik lagi nih. Jadi kendalanya siswa pada saat pembelajaran daring ini apa aja nih? Oke, untuk kendala ini dari realita yang saya tahu ya, Pak ya. Kalau untuk kendala itu pertama pasti sinyal. Untuk siswa-siswa yang rumahnya jauh,
yang berada di pelosok, dan itu sangat mengganggu sekali sinyal. Apalagi kita Zoom, Meet, itu kan membutuhkan sinyal yang stabil ya Pak ya. Pertama dari situ, dari provider, dari alat. Nah, HP juga mempengaruhi sih Pak, alat itu Pak. Ada yang HP-nya ya nggak kuat, kuota juga mempengaruhi Pak, salah satunya. Dan untuk tingkat pemahaman juga sangat mempengaruhi sih Pak. Dengan beberapa tipikal guru yang mengajar proses pembelajarannya beda-beda nih Pak. Ya. Otomatis siswa juga kan harus menerima juga beda-beda ya Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi memang berubah gitu kan, Iya. segala macam teknik gitu kan. Lagian latar belakang guru juga berbeda, siswa juga berbeda, itu sangat mempengaruhi. Jadi sebenarnya tidak ada suatu kepastian ya. Jadi mungkin di Pringsewu berbeda dengan Iya, yang di kabupaten lain. Kalimantan gitu kan. Di Jakarta apalagi, jadi penanganannya berbeda banget. Jadi untuk pandemi ini butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Jadi mudah-mudahan kita bisa melewati fase-fase Amin, ini lah amin, ya. ya Rabbal alamin. Jadi ada hal unik nggak selama kamu daring mungkin sama gurunya pembelajaran dulu, ada kisah-kisah lucu nggak teman-teman itu? Kalau hal unik, kisah-kisah lucu banyak sih Pak. Oke, salah satunya apa itu? Dari teman kelas sendiri, Ya. ada yang ya namanya teman kan tipikalnya juga beda-beda ya Pak ya. Ada yang kalau di chat guru itu ya susah, diomongin guru susah, tapi kalau diomongin temennya alhamdulillah nurut. Ada yang Zoom cuman ikut Zoom tapi nggak on cam. Oh gitu ya, Ya. jadi off gitu ya? Iya, jadi hanya formalitas nih Atau Pak. menggunakan profil palsu gitu? Nah, kalau untuk hal uniknya sendiri ada di foto profil sih mungkin sih Pak. Di Meet itu ada beberapa teman saya yang ya pasang foto profil yang orang tuanya kader partai, dia masang ya foto profil PDIP. Ada yang gambar-gambar lucu Pak. Oke lah, itu mungkin masa indah SMA ya. Iya, kan? tapi daring Pak, indahnya daring. Daring ya, oke. Oke, Untuk baik, Pak. masalah podcast kali ini, tentunya kalau masih SMA itu punya kenangan atau mungkin masa indah nih, masa gokil gitu kan. Jadi di SMA 1 Pringsewu itu ada hal unik apa sih di sana? Mungkin bisa diceritakan. Oke, kalau untuk kenangan sebenarnya terbatas ya Pak, karena kita proses pembelajarannya kayak gini dan baru masuk juga kemarin hanya 2 minggu. Cuman kalau untuk kami pribadi di organisasi, karena kami lebih sering ke sekolah daripada siswa lainnya, ya pengalaman unik sangat banyak sih Pak. Kalau dari pengalaman unik sendiri, dari anggota-anggotanya sih Pak, dari teman-teman yang lain yang pastinya punya pribadi sendiri yang unik, yang lucu. Ya banyak sih Pak dari anggota-anggota itu. Contohnya ada sekretaris saya sendiri yang ya ada yang anaknya polos, ternyata tidak polos. Ya Ini kayaknya romance ini ceritanya. ada yang anaknya pendiam, ada yang aktif banget, ada yang suka ngelucu, ada yang pecicilan, banyak sih Pak. Tapi kalau untuk pengalaman di sekolah sendiri, ya pengalaman banyak. Kita dapat pengalaman itu lebih kita mau ngelaksanain suatu event, itu pasti ada pengalaman karena kan kita waktu di sekolah lebih banyak ya Pak ya. Kalau untuk mau nyiapin event tuh, contohnya terakhir kemarin itu ada pemantapan tata tertib untuk kelas 10 tuh Pak. Betul. Jadi Nah. di kelas 10 ini inputnya karena daring ya. Ya jadi ya Ini pasti beragam banget nih. Ada yang nyantai, ya. sok-sok nggak peduli gitu kan. Ada yang antusias banget gitu sampai apa ya, terlalu kepo mungkin ya. Sabar, ada waktunya. Jadi sangat beragam. Jadi mungkin butuh pemantapan dari sekolah untuk masalah tata tertib ya. Karena biar ya tahu bahwa setiap apa ya namanya sekolah punya aturan masing-masing. Ya kalau untuk hal unik sih dari anggota juga, namanya kita anggota OSIS, ada 51 anak yang berasal dari suku yang berbeda, dari daerah yang berbeda. Jadi di situ kita juga, itulah Pak pentingnya organisasi, kita bisa tahu hal banyak yang tidak kita dapatkan di proses pembelajaran di kelas. Jadi ya dengan begitu juga kita mendapatkan hal unik yang banyak juga Pak dari cerita-cerita teman-teman kita. Gitu. Ada yang sukunya Lampung, Jawa, Sunda, ya macam-macam deh Pak. Oke, kan biasanya kalau anak OSIS nih pernah sampai malam kan? Wah sering. Biasa. 24 jam itu kita menghabiskan waktu di sekolah Pak. Jadi ada nggak
apa ya kejadian kita ngomongin horor nih. Waduh. Jadi Jadi jangan takut tapi ya untuk nggak usah takut, ini hanya sekedar entertain ya, Iya. entertain saja. Ada nggak kejadian horor? Namanya juga di sekolahan, beda loh, siang hari ramai misalnya. ya malam hari Malam ramai hari juga. kita langsung tanya nih, ada kejadian apa nih? Kalau hal-hal horor sih ya percaya nggak percaya Pak. Walau alam urusan yang di atas. Cuman di sini namanya kita anggota OSIS pasti sampai malam. Ya menurut cerita-cerita warga sekolah juga ada bagian-bagian sekolah yang katanya selepas maghrib tidak boleh dikunjungi, ada juga yang harus di sini nggak boleh ini dan harus ini, banyak sih Pak. Kalau Oke, untuk minta tolong satu tempat atau lokasi, kira-kira mana nih yang paling seru? Waduh, kalau untuk tempat itu menurut saya sih di aula dan sekitarnya, mulai Oh. tangga aula dan sekitar itu sangat-sangat ya horor sih Pak. Biasanya sih kalau cerita-cerita kayak gini ya dibumbu-bumbuin ya, biasa biar seru gitu kan. Iya. Tapi cukup asik juga sepertinya ya. Iya, jadi ya jadi bahan bercandaan, jadi bahan cerita juga. Kalau untuk di aula itu dapat omongan dari penjaga sekolah, dari Pak D, kamu habis maghrib jangan ke daerah ini ya, karena di daerah ini tempatnya. Bahasanya tempatnya. Pembahasan selanjutnya nih tentang event nih. Event besar apa nih yang akan dilaksanakan sama SMA Negeri 1 Pringsewu? Oke, untuk event yang akan mendatang, kami dari organisasi OSIS SMA Negeri 1 Pringsewu itu mengadakan event EOS dan Aksi 5. Dan untuk EOS sendiri itu event of Semansa, kita mengadakan beberapa cabang perlombaan dan untuk target sasarannya ada di SMP dan SMA Pak. Untuk ruang lingkupnya Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesawaran, dan Bandar Lampung. Untuk perlombaannya itu ada apa aja sih? Ada Olimpiade, ICC. ICC itu meliputi Scrabble, Sing a Song, dan untuk aksinya juga, aksi itu internal perlombaan untuk siswa-siswa Semansa. Jadi kita di sini tidak hanya melaksanakan untuk eksternal, tapi kita melaksanakan untuk internal juga. Biar siswa-siswa kita juga ada kegiatan. Jadi aksi itu ada mix and match. Mix and match itu pergabungan antara teater, drama, musikalisasi. Ya ketentuan dari kelas masing-masing ingin menampilkan apa. Ada juga untuk akustik, band. Itu sih Pak untuk event terdekatnya Pak. Oke, jadi ada untuk internal ya siswa antar kelas, kemudian ada eksternal nih untuk teman-teman SMA maupun teman-teman SMP, SMP. ya. Jadi bisa untuk mengikuti event tersebut ya. Ya. Nanti pelaksanaan kira-kira daring atau offline atau gimana nih? Oke, kalau untuk teknis pelaksanaan pastinya kita tidak bisa bebas seperti tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya, karena pandemi. Jadi untuk teknis pelaksanaan ini kita laksanakan secara hybrid Pak, dibagi dua sistem. Pertama itu kita melaksanakan sistem online terlebih dahulu Pak. Untuk online itu teknisnya pengumpulan video. Kita bekerja sama dengan juri, setelah mendapatkan beberapa peserta untuk lanjut ke babak semifinal ataupun final, baru kita undang ke sekolah. Jadi kita tidak monoton online aja Pak. Jadi Tuh. kalau misalnya terlalu apa ya banyak daring gitu kan, boring juga ya. Jadi kita offline juga, jadi bisa melihat langsung potensi yang ada Iya, secara betul. langsung gitu kan. Memang tapi tidak dari awal ya. Ya, Separuh-separuh. tapi kita di sini juga selaku panitia kita tetap membuat planning B sih Pak, karena kan ya kondisi ya Pak seperti Ya. ini. Jadi kita sudah siap apabila ya event ini harus full online, ya kita sudah ada rancangan pelaksanaannya. Jadi kita nggak kaget gitu Pak. Oke, jadi tetap ada planning B-nya. Ada planning B-nya. Mudah-mudahan situasi pandemi ini segera berakhir. Amin, amin. Sehingga kegiatan bisa berjalan lancar. Tadi ngomong-ngomong ada istilah duta sekolah tuh. Oh iya, betul Pak. Nah, kira-kira apa sih kerjanya, program kerjanya itu seperti apa nih Pak? Ini banyak teman-teman yang belum paham, belum tahu. Iya. Kira-kira duta sekolah itu seperti apa? Oke, kalau untuk duta, kebetulan di sini juga saya sebagai duta. Jadi intinya duta itu sebagai brand ambassador dari sekolah. Jadi tugas duta itu yang mempromosikan tentang sekolah. Apa aja sih yang ada di sekolah kita? Prestasi apa aja sih dan apa aja sih benefitnya kalau kalian masuk ke sekolah kita itu Pak. Jadi di sini duta ada 10 anggota, terdiri dari duta 1, 2, 3. Itu berpasangan ya Pak, putra putri. Dan ada duta berbakat juga duta atribut gitu Luar Pak. biasa. Jadi tugasnya adalah salah satunya memperkenalkan. Kalau di Iya. negara itu ada duta besar. Ya, Nah, jadi memperkenalkan negara tempat dia berada. tapi gitu ruang ya. lingkupnya sekolah ini ya Nah, Pak ya. tapi ini lebih skupnya lebih kecil, yaitu sekolahan tersebut. Jadi kita udah sampai ke penghujung acara nih. Kira-kira ada pesan apa untuk teman-teman pelajar, baik itu
seluruh Indonesia maupun lebih khususnya di Lampung nih. Mungkin pesannya untuk para pelajar Indonesia apa? Oke, kalau untuk pelajar, pesan dari saya pribadi, apapun kegiatannya, siapapun kalian, selagi kegiatan itu positif, kalian ikutilah. Karena dengan kegiatan itu, kita bisa menambah pengalaman, pengetahuan, dan juga ya semua bisa kita dapatkan dari hal-hal positif. Gitu sih, Pak. Luar biasa. Oke, kita beri aplaus buat Zaki. Keren banget pembahasan kita sore hari ini ya. Mudah-mudahan ke depan bisa sukses, kemudian bisa menginspirasi yang lain juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe Media Pelajar Lampung Podcast, share dan komen. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.